Percobaan pertama, ekosistem darat. Pengertian ekosistem darat yaitu suatu fungsional yang menyangkut proses interaksi dari organisme dengan lingkungannya. Tujuan percobaan ekosistem darat yaitu membandingkan komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Alat dan bahan dalam percobaan ini yaitu alat tulis, lob kaca, barometer, dan lingkungan sekitar. Pada pengamatan pertama di dalam hutan, komponen abiotik yang terdapat di dalam hutan yaitu suhu relatif hangat, cahaya matahari yang cukup, angin yang semelir, tanah subur dan lembab, dan air yang cukup. Sementara komponen biotik ekosistem darat alami yang terdapat di dalam hutan ada pohon mahoni, pohon kemiri, pohon bambu, dan rumput. Adapun hewan yang saling berinteraksi di dalam hutan terdapat ulat kaki seribu, capung, siput, dan jangkrik. Sementara hewan pengurai pada komponen biotik ekosistem darat alami terdapat cacing tanah, semut, ulat, dan juga jamur sebagai dekomposer atau pengurai. Komponen-komponen abiotik dan biotik dalam ekosistem darat alami yang terdapat di dalam hutan, mereka saling berinteraksi dan saling membutuhkan. Mereka membutuhkan cahaya matahari, udara, tanah yang subur, dan air. Di dalam ekosistem hutan ini terdapat produsen dan konsumen, di mana produsen adalah tumbuh-tumbuhan dan konsumen adalah hewan yang terdapat dalam ekosistem ini. Pengamatan kedua komponen abiotik ekosistem darat buatan, misalnya di dalam kebun, terdapat komponen abiotik yaitu cahaya yang cukup, tanah subur dan lembab, angin yang semelir, suhu yang relatif hangat. Di dalam komponen abiotik di dalam kebun terdapat daun putri malu, pohon pepaya, pohon mangga, singkong, tumbuhan labu, dan juga jagung. Sementara komponen biotik ekosistem darat buatan yang terdapat di dalam kebun ada semut taman yang berwarna hitam, cacing tanah, ayam, cicak, dan hewan terbang seperti capung, kupu-kupu. Dan hewan pengurainya ada cacing tanah, bakteri, jamur. Organisme-organisme yang terdapat dalam ekosistem ini, mereka saling membutuhkan dan saling berinteraksi. Mereka membutuhkan cahaya matahari, nutrisi, dan juga energi untuk kebutuhan hidupnya. Ekosistem darat buatan sengaja dibuat oleh manusia seperti sawah, kebun, dan kolam ikan. Ekosistem tersebut sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan ataupun keperluan manusia. Berbeda dengan ekosistem darat alami, komponennya itu berdiri sendiri dan tanpa dibuat campur tangan oleh manusia. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan memiliki komponen abiotik yang sama, seperti ada air, tanah, cahaya matahari, dan udara. Hanya perbedaannya pada komponen biotiknya. Ekosistem darat alami tidak bisa dikendalikan jumlah populasinya, atau bisa dikatakan penyusun ekosistem darat alami lebih lengkap dan lebih luas dibandingkan ekosistem darat buatan yang dibuat oleh manusia. Sekarang kita lanjut ke pengamatan atau percobaan pada ekosistem perairan. Tujuan dari percobaan ini yaitu mengamati komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem perairan. Dalam pengamatan ini, saya mencoba melakukan percobaan pada ekosistem perairan, yaitu pada kolam ikan. Alat dan bahan yang saya siapkan yaitu alat tulis, HP untuk menzoom, pengganti loop atau kaca pembesar, barometer, termometer, dan kolam ikan. Pengertian ekosistem perairan yaitu ekosistem yang sebagian besar komponennya berada di lingkungan berair, baik itu air tawar maupun air laut. Dalam ekosistem ini,
Interaksi antara makhluk hidup biotik dan komponen tak hidup abiotik terjadi di dalam atau di sekitar air. Komponen abiotik yang terdapat di dalam kolam yang saya amati ada air, kondisinya berwarna, udara yang cukup, cahaya yang sangat cukup. Sementara jenis komponen biotiknya terdapat tumbuhan meliputi lumut dan teratai. Sementara jenis hewannya di sini hanya ada ikan lele dan pengurainya ada bakteri, jamur air atau fungi, dan detritivita. Dapat disimpulkan perbedaan utama ekosistem darat dan perairan terletak pada media tempat hidupnya. Ekosistem darat berada di daratan atau terestrial dengan komponen dominan seperti tanah dan udara, sedangkan ekosistem perairan atau akuatik berada di air, baik air tawar maupun air laut. Sekarang kita masuk ke pengamatan keempat, yaitu rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida ekologi. Tujuan dalam pengamatan ini yaitu menentukan rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida ekologi dalam ekosistem darat dan ekosistem perairan. Rantai makanan adalah proses perpindahan energi dan materi dari satu spesies terhadap spesies lainnya. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dalam satu ekosistem. Sementara piramida ekologi yaitu representasi grafis dari hubungan trofik dalam satu ekosistem. Percobaan rantai makanan dalam ekosistem sawah, di dalamnya terdapat padi, 2 belalang, 3 katak, 4 ular, dan 5 elang. Dan yang terakhir adalah selaku dekomposer atau pengurai yaitu jamur. Rantai makanan yang terjadi di mana produsen adalah padi dimakan oleh belalang sebagai konsumen 1, lalu dimakan oleh tikus dan katak sebagai konsumen 2, katak dimakan oleh ular sebagai konsumen 3, dan ulat dimakan oleh elang. Dan yang terakhir, jika elang dan ular sudah mati ataupun katak, tikus, dan konsumen, maka diuraikan oleh jamur sebagai dekomposer atau pengurai. Nah, jamur ini akan diambil nutrisinya lagi oleh padi sebagai produsen. Jadi, rantai makanan ini akan berputar secara terus-menerus. Mereka saling membutuhkan, saling makan dan dimakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Inilah yang dinamakan rantai makanan. Nah, jika ada yang bertanya bagaimana dengan ayam yang paling atas, ulat, dan pohon, ulat memakan pohon dan ayam memakan ulat. Jadi itulah yang dinamakan proses jaring-jaring makanan. Perputaran antara rantai makanan ini, mereka saling makan dan dimakan, maka itulah yang disebut jaring-jaring makanan. Nah, dari proses rantai makanan dan jaring-jaring makanan ini, maka produsen dan konsumen digolongkan dalam tingkatan trofik. Tingkatan trofik yang dimaksud adalah representasi visual dari tingkatan dalam sebuah ekosistem yang menunjukkan aliran energi, biomasa, dan jumlah organisme pada setiap tingkatan trofik. Misalnya, trofik 1 terdapat tumbuhan ilalang, padi tadi, dengan pohon yang terdapat pada rantai makanan yang digambar tadi. Dan trofik kedua yaitu ular, belalang, dan tikus. Trofik ketiga ada ayam dan katak. Trofik keempat ada ular dan elang. Trofik paling atas yaitu elang dan ular sebagai konsumen 3, sementara trofik kedua sebagai konsumen 2, trofik ketiga sebagai konsumen 1, trofik 1 sebagai produsen, yaitu produsen di sini sebagai tumbuhan yang bisa menghasilkan makanan sendiri, bisa berfotosintesis sendiri. Sementara trofik kedua, mereka memakan produsen karena mereka tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Trofik ketiga dan seterusnya, mereka saling makan dan dimakan. Hewan yang memakan produsen digolongkan ke dalam hewan herbivora. Sementara hewan yang memakan daging digolongkan ke dalam hewan karnivora. Sementara hewan yang memakan daging dan tumbuhan digolongkan ke dalam hewan omnivora atau pemakan segala. Itulah penjelasan tentang rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida ekologi.
Mohon maaf jika penjelasan saya kurang berkenan dan kurang jelas. Selamat menonton dan sampai jumpa.